Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pena Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membagikan sebuah kisah, yaitu kisah Waliullah, 6 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berjalan di udara hingga memerintah angin. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika Sobat meng-subscribe, like, dan share video ini, agar kami lebih bersemangat dalam mengupload video-video menarik lainnya. Bagi yang sudah belum subscribe, like, dan share channel Pena Islam ini, semoga dikarunian anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Allah menganugerahkan mukjizat kepada para utusannya untuk mendukung kebenaran kenabian dan kerasulan seorang nabi atau rasul. Mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul untuk melemahkan musuh-musuhnya yang meragukan kebenarannya. Selain kepada nabi dan rasul, Allah juga memberikan karomah kepada hamba-hamba pilihannya. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan bukan kepada nabi dan rasul. Mereka yang memiliki karomah biasanya berasal dari kalangan wali. Salah satu waliullah yang diyakini memiliki banyak karomah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia merupakan seorang wali besar yang lahir pada abad 5 Hijriah atau 11 Masehi. Sirah perjalanan atau manaqib Syekh Abdul Qadir sering dibaca oleh umat Islam, terutama kalangan Nahdliyin. Di dalamnya terdapat kisah-kisah masa hidup Syekh Abdul Qadir, termasuk karomah-karomahnya. Beberapa karomah Syekh Abdul Qadir terdapat dalam buku Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis M. Zainuddin mengutip Laduni Paidi. Berikut ini di antara karomah-karomah Syekh Abdul Qadir yang masyhur. Berikut merupakan karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Hattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu, tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. 2. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 3. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung. Kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun, saat itu beliau tidak mau. Tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah, dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. 4. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun, meski saat itu beliau masih bayi. 5. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala. Lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. 6. Memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin. Beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggalah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh, dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek.
Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. Itulah karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur. Tentu saja karomah tersebut terjadi atas kehendak Allah. Wallahu a'lam.